Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Putra dari kelompok 7 yang beranggotakan Elvira Fauzia absen 12 dan Nabila Laila absen 18. Di sini akan menjelaskan tentang perhitungan link budget. Untuk materi yang akan dibahas yaitu pengertian, selanjutnya tujuan, ilustrasi sistem komunikasi satelit, parameter link budget, dan contoh soal perhitungan link budget. Untuk pengertian link budgetnya sendiri adalah perhitungan level daya yang dilakukan untuk memastikan bahwa level daya penerimaan lebih besar atau sama dengan level daya yang dikirimkan. Tujuannya sendiri adalah untuk menjaga keseimbangan gain dan loss dari antena pemancar ke antena penerima. Untuk ilustrasi sistem komunikasi satelitnya sendiri, yaitu terdiri dari user segment, control segment, dan space segment. Setiap segmen memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam menjalankan komunikasi satelit. Nah, parameter link budget terdiri dari EIRP atau Effective Isotropic Radiated Power, yaitu ukuran daya efektif yang dipancarkan oleh antena pemancar satelit dalam suatu arah tertentu dengan mempertimbangkan penguatan antena dan kerugian yang terjadi dalam sistem. Lalu yang kedua, gelombang sinyal mikro pada antena pemancar TX merujuk pada frekuensi gelombang elektromagnetik yang digunakan dalam sistem komunikasi nirkabel. Gelombang sinyal mikro termasuk dalam rentang frekuensi yang lebih tinggi daripada gelombang radio, tetapi lebih rendah daripada gelombang inframerah. Gelombang sinyal mikro sering digunakan dalam berbagai aplikasi komunikasi nirkabel seperti satelit, jaringan seluler, Wi-Fi, microwave point-to-point, radar, dan sistem komunikasi nirkabel lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah gain to noise temperature ratio. Merupakan parameter dalam sistem komunikasi satelit yang menggabungkan antara penguatan penerimaan antena dengan noise temperatur sistem penerimaan yang menunjukkan kualitas suatu sistem penerimaan sinyal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu parameter link budget FSL atau Free Space Loss. Nah, FSL ini merupakan redaman yang muncul akibat perambatan sinyal dari pemancar ke penerima melalui ruang hampa pada komunikasi satelit. Selanjutnya itu ada FSD atau Saturated Flux Density. Nah, FSD sendiri merupakan rapat daya maksimum yang diterima oleh antena satelit dari stasiun bumi yang menghasilkan nilai EIRP saturasi dari sistem satelit. Untuk selanjutnya yaitu ada rain attenuation atau redaman hujan, atau bisa juga disebut dengan penurunan daya sinyal gelombang mikro yang dipengaruhi oleh frekuensi yang digunakan, curah hujan, dan jarak lintasan propagasi yang melalui hujan. Terus selanjutnya yaitu ada PFD atau Power Flux Density. Nah, PFD ini merupakan ukuran dari kepadatan daya radiasi elektromagnetik pada suatu titik dalam ruang. Ukuran ini merupakan intensitas atau kekuatan sinyal elektromagnetik yang diterima atau dipancarkan di suatu lokasi tertentu. Dalam konteks komunikasi satelit, PFD sering digunakan dalam analisis link budget untuk estimasi kekuatan sinyal yang diterima oleh antena stasiun bumi dari satelit. Selanjutnya yaitu ada PAD atau Programmable Attenuation Device. Nah, PAD ini biasanya merujuk pada perangkat yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan tingkat redaman atau penurunan daya sinyal dalam sistem komunikasi. Nah, perangkat ini dapat secara elektronik atau otomatis mengatur jumlah redaman yang diinginkan pada jalur sinyal, baik untuk tujuan pengujian, kalibrasi, atau penyesuaian kekuatan sinyal.
Selanjutnya yaitu ada IBO dan OBO atau input back off dan output back off. Nah, IBO dan OBO ini menunjukkan penempatan titik kerja di bawah saturasi yang masih berada pada kelinieran daerah kerja dari penguat transponder satelit. Selanjutnya yaitu ada C per N atau carrier to noise. Nah, C per N ini adalah perbandingan daya carrier atau sinyal pembawa yang diterima dengan daya noise yang diterima. Lalu ada gain atau penguatan daya. Nah, gain ini merupakan penguatan daya pada antena, baik antena pemancar ataupun penerima. Semakin besar gain, semakin besar pula daya yang dibutuhkan. Nah, berikut merupakan contoh perhitungan link budget satelit Telkom 1, di mana parameternya yang pertama itu ada posisi, berada di posisi 108 bujur timur dengan EIRP 41 dBW, SFD minus 105 dBW per Hes, G per T 2 dB, PAD 10 dB, IBO 3 dB, OBO 2,5 dB, EIRP 41 dBW, frekuensi uplink 5925 MHz, frekuensi downlink 3700 MHz, jumlah transponder 36, jarak dari bumi 36.000 km, burst rate 2048 kilobit per second, FEC 3 per 4, modulasi radiofrekuensi menggunakan QPSK. Nah, pada antena ini, untuk antena uplinknya berdiameter 7 meter dan antena downlinknya 10 meter. Masing-masing efisiensi antena adalah 60%. Jarak bumi ke satelit 36 km dengan temperatur sistem 70 derajat Kelvin. Redaman atmosfer 0,02 dB, redaman hujan uplink 0,17 dB, dan redaman hujan downlink 0,5 dB. Berikut ini adalah analisis uplink. Yang pertama yaitu jumlah gelombang pembawa dengan 36 buah. Dengan rumus 10 log jumlah transponder, sehingga dihasilkan 10 log 36 sama dengan 15,56 dW. Yang kedua yaitu ada IBO per gelombang pembawa, di mana rumusnya sendiri IBO dikurangi jumlah gelombang pembawa. Untuk IBO diketahui 3 dB dikurangi jumlah gelombang pembawa yaitu 15,56 sehingga dihasilkan IBO per gelombang pembawa yaitu 18,56 dB. Yang ketiga yaitu flux density satelit atau FD. Untuk rumusnya sendiri FD sama dengan SFD dikurangi IBO per gelombang pembawa. FD sama dengan 105 dikurangi 18,56. Sehingga dihasilkan FD sama dengan minus 123,56 dBW per meter persegi. Yang kedua yaitu yang selanjutnya yaitu analisa uplink FD. FD sendiri mempunyai rumus yaitu EIRP minus 10 log 4pi kali R kuadrat. FD sama dengan EIRP dikurangi 10 log 4pi 36 juta pangkat 2. Sehingga EIRP sehingga FD sama dengan EIRP dikurangi 162,12. Nah, untuk selanjutnya yaitu EIRP sama dengan minus 123,56 ditambah 162,12 sehingga hasil EIRP yaitu 38,56 dBW. Untuk yang keenam yaitu gain uplink, di mana rumusnya yaitu 20,4 ditambah 20 log D ditambah 20 log F ditambah 10 log mu. Sehingga dihasilkan 20,4 ditambah 20,7 ditambah 20,925 ditambah 10 log 0,5. Sehingga dihasilkan gain uplinknya 50,53 dB. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Lalu untuk yang poin ketujuh ada power HP yang dibutuhkan. Nah, di sini power HP atau high power
amplifier adalah daya yang diikuti stasiun bumi. Nah, untuk P sendiri dengan rumus ERP dikurangi gain uplink ditambah loss yang terjadi. Nah, di sini diperoleh ERP-nya ada 38,56 dikurangi gain uplink-nya 50,53 ditambah 0,02 ditambah 0,17. Nah, di sini 0,02 adalah redaman atmosfer, sedangkan 0,17 adalah redaman hujan uplink. Nah, maka diperoleh P sama dengan min 11,78 dBW. Lalu, dikarenakan di sini tuh tadi satunya adalah watt, maka 10 pangkat 1,178. Maka diperoleh P sama dengan 15,07 watt. Lalu untuk yang ke-8, terdapat free space loss atau FSL dengan rumus 32,44 ditambah 20 log D ditambah 20 log F. Nah, di sini D adalah jarak satelit ke bumi dengan satuan kilometer. Sedangkan F adalah frekuensi uplink dengan satuan MHz. Nah, sama dengan 32,44 ditambah 20 log 36.000 ditambah 20 log 5925. Nah, sama dengan 199,002 dB. Lalu yang terakhir adalah C per N, di mana rumus C per N adalah EIRP dikurangi LFS ditambah GR per T dikurangi L dikurangi K. Nah, di sini K adalah ketetapan, lalu ada L, di mana L ini adalah loss yang tadi yang sudah dikerjakan di atas, maka dari itu C per N sama dengan 38,56 dikurangi 199,02 dikurangi 2 dikurangi 0,19 ditambah 228,6. Maka diperoleh C per N sama dengan 65,95 dB. Lalu ada analisa downlink. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai downlink terlebih dahulu. Nah, downlink adalah pengiriman sinyal komunikasi dari satelit ke stasiun bumi. Nah, di sini untuk EIRP satelitnya adalah 41 dBW. Lalu ada obo gelombang pembawa, di mana dengan rumusnya adalah obo dikurangi jumlah gelombang pembawa, yaitu min 2,5 dikurangi 16,26. Maka diperoleh obo gelombang pembawa sebesar min 16,06 dB. Lalu untuk EIRP setiap gelombang pembawa sama dengan EIRP dikurangi obo gelombang pembawa, sama dengan 41 dikurangi 16,06, maka diperoleh EIRP setiap gelombang pembawa adalah 22,94 dBW. Lalu untuk gain downlinknya adalah 20,4 ditambah 20 log D ditambah 20 log F ditambah 10 mu. Nah, di sini F-nya adalah frekuensi dari downlink. Nah, sama dengan 20,4 ditambah 20 log 10 ditambah 20 log 3,7 ditambah 10 log 0,6. Maka diperoleh gain downlinknya sebesar 49,54 dB. Lalu terdapat free space loss. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah 32,44 ditambah 20 log D ditambah 20 log F. Lalu sama dengan 32,44 ditambah 20 log 36.000 ditambah 20 log 3.700. Maka diperoleh free space loss sebesar 194,93 dB. Lalu untuk C per N-nya adalah rumus EIRP dikurangi LFS ditambah GR per T dikurangi L min K. Nah, di sini untuk L-nya sendiri atau loss-nya sendiri itu adalah 0,02 ditambah 0,5. Di sini 0,5 adalah redaman hujan downlink. Maka diperoleh C per N sama dengan 87,15 dB. Nah, namun sebelum itu, kita harus tahu mengenai G per T dibagi 5. Nah, rumus G per T dibagi 5 adalah GR dibagi TS. Nah, sama dengan GR dikurangi 10 log TS. Nah, di sini TS sendiri adalah suhu. Nah, maka diperoleh 49,54 dikurangi 10 log 70. Sehingga G per T dibagi 5 diperoleh ke 1,09 dB. Lalu, di sini akan membahas mengenai C per N system. 1 per C per N sama dengan 1 per C per N up ditambah 1 per C per N D
dW. Nah, di sini C per N up adalah carrier to noise ratio pada uplink. Sedangkan C per N dW adalah carrier to noise ratio pada downlink. Nah, maka diperoleh 1 per 3,936 kali 10 pangkat 6 tambah 1 per 5,18 dikali 10 pangkat 8. Maka diperoleh 1 per C per N sama dengan 2,5593 kali 10 pangkat min 7. Lalu ada C per NO. Nah, di sini C per NO adalah carrier to noise ratio overload. Sehingga diperoleh 1 per 2,5593 kali 10 pangkat 7 sehingga diperoleh 65,91 dB. Sedangkan yang terakhir ada EB per NO. Di sini EB per NO adalah rasio antara energi yang diterima bit atau EB dengan spektrum daya kebisingan atau NO. Nah, di sini dengan rumus C per NO dikali 1 per RBS. Nah, di sini RBS adalah bit rate per simbol, yang dimana nanti adalah jumlah bit yang ditransmisikan dalam satu simbol. Nah, di sini yaitu 65,91 dikurangi 1 per 2048 dikali 10 pangkat 3 dikali setengah, sehingga diperoleh EB per NO sebesar 5,81 dB. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan, yaitu HP yang harus diberikan sebesar 15,07 watt, lalu C per N uplink-nya yang dimiliki sebesar 65,95 dB, lalu untuk C per N downlink-nya yang dimiliki sebesar 87,15 dB, lalu C per N yang dimiliki oleh satelit Telkom 1 dari C per N uplink dan juga downlink sebesar 65,91 dB, dan EB per NO yang dapat dari perhitungan di atas adalah 5,81 dB. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.